Mari saudara kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Saat ini saya menganjurkan kepada saudara untuk mengesampingkan perkara yang lain dan untuk fokus kepada firman Tuhan beberapa menit ini dan buka hati untuk Allah bersabda dan berbicara kepada saudara lewat renungan firman Tuhan hari ini. Nah, judul khotbah hari ini adalah gangguan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengatasi gangguan-gangguan yang ada dalam hidup kita, secara khusus gangguan yang major yang bisa membawa impact dalam kehidupan kita. Nah, saya yakin saudara pernah secara pribadi mengalami ketika hidup Anda tiba-tiba ada gangguan. Mungkin biasanya gangguan sifatnya kecil yang mungkin menyebabkan sedikit kekacauan atau ketidakenakan, ketidaknyamanan. Misalnya, mungkin ada saatnya saudara sedang berjalan menuju dapur untuk mengambil sesuatu. Tiba-tiba ada gangguan, mungkin ada orang mengetuk pintu dan pengantar barang untuk datang mengantarkan barang. Dan kemudian saudara pergi untuk membukakan pintu untuk orang yang mengirimkan barang itu. Tetapi ternyata orang itu salah alamat. Nah, itu adalah salah satu gangguan. Nah, gangguan kecil ini bisa mengganggu akan rutinitas atau aktivitas yang sedang kita kerjakan. Anda mungkin kembali ke dapur, tiba-tiba Anda merasa kebingungan dan tidak ingat untuk apa saudara pergi ke dapur tadinya. Nah, apakah hal ini pernah terjadi pada Anda? Atau mungkin cuma saya, suatu realitas bahwa ini tanda-tanda proses penuaan. Tapi saya yakin Anda setuju dengan saya bahwa pandemi COVID-19 ini telah mengganggu kehidupan banyak orang, termasuk Anda. Tahun lalu terkadang kelas sekolah di Singapura dipindahkan ke online, tetapi banyak juga siswa di negara lain yang mengalami yang lebih buruk. Misalnya mereka yang sekolah di negara Uganda baru saja mulai kembali belajar di sekolah setelah 2 tahun tutup karena gangguan yang disebabkan COVID-19. Bagi sebagian orang ini mungkin sesuatu yang bersifat sementara dan berdampak kecil dalam kehidupan mereka. Tetapi bagi banyak orang lain mungkin ini merupakan gangguan yang bisa menyebabkan dampak permanen. Orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, bisnis yang tutup secara permanen, mereka yang kehilangan mungkin kesehatan dan belum kembali dan pulih sepenuhnya. Nah, atau mungkin juga ada mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai sebagai korban dari COVID-19. Banyak tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya juga mengalami gangguan. Salah satunya adalah Yusuf. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yusuf dibawa ke Mesir oleh pedagang Ismail, ia dibeli oleh Potifar, seorang perwira di Mesir. Alkitab melaporkan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Alkitab berkata setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Tetapi kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf menjadi seorang manajer, Yusuf menjadi seorang tangan kanan daripada Potifar. Setelah Yusuf dipercayakan untuk mengurus usaha-usaha Potifar, Alkitab mengatakan kepada kita Tuhan mulai memberkati rumah tangga Potifar karena Yusuf. Semua usahanya berjalan dengan lancar, mendapatkan keuntungan yang besar. Hasil pertanian, ternaknya berkembang dengan pesat. Nah, Alkitab juga menyatakan bahwa adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dan kemudian selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang dapat menyebabkan gangguan besar dalam kehidupan manusia. Secara khusus dalam kehidupan Yusuf yang bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana menyikapi, menghadapi gangguan-gangguan besar ini.
Gangguan yang pertama adalah hawa nafsu atau yang disebut di Alkitab di mana istri Potifar berahi terhadap Yusuf. Hawa nafsu atau bahasa Inggrisnya lust adalah dosa di mata Tuhan. Hawa nafsu dapat menyebabkan kekacauan, bisa menyebabkan rasa sakit dan berbagai masalah bagi individu, bagi pekerjaan, terutama juga keluarga. Hal ini menyebabkan banyak orang kehilangan keluarga yang tadinya harmonis, kehilangan karier mereka, dan tentu juga masa depan mereka. Banyak keluarga baik yang hancur karena hawa nafsu. Politisi bahkan pendeta harus mengundurkan diri dari tugas pelayanan panggilan mereka karena hawa nafsu yang menghancurkan mereka. Nah, Yesus sangat jelas dan tegas dalam hal ini. Dia berkata demikian, "Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Tentu saja, kisah kejahatan hawa nafsu di Kejadian 39 itu bukanlah salah Yusuf, tetapi adalah hawa nafsu dari istri Potifar. Alkitab melaporkan bahwa Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dalam terjemahan Inggris, Joseph was very handsome and well-built young man. Atau Yusuf seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah. Nah, saya pernah muda, tapi tidak yakin tentang apakah setampan seperti Yusuf dan gagah seperti Yusuf. Saya berharap istri saya punya pemikiran demikian. Nah, dan Yusuf juga sangat sukses dalam kariernya. Istri Potifar bernafsu terhadap pria muda, tampan, gagah, dan sukses ini. Nah, Potifar dapat melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Oleh karena itu, mempercayakan segala yang dia miliki untuk diurus oleh Yusuf. Dengan kata lain, Yusuf adalah orang kepercayaan atau tangan kanan Potifar. Namun sayang sekali, istri Potifar tidak bisa melihat hal itu, melainkan hanya melihat Yusuf sebagai objek untuk memenuhi hawa nafsunya. Semua itu tertutup mata daripada istri Potifar oleh karena hawa nafsunya terhadap Yusuf. Nah, saudara, tidak semua orang akan dapat melihat dan mengenali penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tidak semua orang akan bisa menghargai panggilan dan destiny yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Akan ada orang-orang melihat kita sebagai objek fantasi mereka. Ada yang akan melihat kita sebagai objek ejekan, kritikan mereka, sehingga setiap kali mereka berbicara mengenai kita atau bertemu dengan kita, hanya kritik yang keluar. Dan ada juga yang melihat kita sebagai objek penggenapan impian dan visi mereka sendiri. Sama seperti mungkin ada pendeta yang melihat jemaatnya sebagai objek penggenapan visinya dan panggilan mereka, bukannya untuk membantu jemaat untuk memenuhi panggilan mereka. Seperti halnya juga mungkin orang tua yang melihat anaknya sebagai objek untuk memperbaiki kegagalan mereka. Dan kemudian memaksakan anak mereka untuk mencapai apa yang pernah mereka cita-citakan, yang mereka tidak berhasil mencapainya. Nah, jika Anda diperlakukan demikian, jangan berkecil hati, karena apa yang direncanakan oleh manusia untuk kejahatan, Tuhan dapat mengubahnya menjadi kebaikan bagi saudara. Dan bagi Yusuf, jika dia merupakan satu langkah lebih dekat untuk memenuhi destiny-nya, untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan hebat yang akan melanda Mesir dan bahkan seluruh dunia pada masa itu. Itu sebabnya saudara dan saya jangan berkecil hati apabila kita diperlakukan demikian. Tetapi di lain pihak juga kita harus hati-hati terhadap hawa nafsu ini.
Dan itu sebabnya Yesus mengatakan kepada kita untuk mengambil suatu langkah sikap yang drastis untuk kita bisa deal dengan hawa nafsu ini yang tidak terkontrol. Supaya kita tidak dibutakan untuk melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan dalam hidup orang-orang yang dikasihi Tuhan. Gangguan yang kedua yang membuat Yusuf mengalami penderitaan dalam kehidupannya, yang kedua adalah tuduhan palsu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa walaupun dari hari ke hari perempuan itu, yaitu istri Potifar, membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Terjemahan dalam bahasa Inggris bahkan mengatakan bahwa Yusuf menolak untuk tidur dengan dia atau bahkan berada dekatnya. He refused to sleep with her and he kept out of her ways as much as possible. Yusuf tidak dapat mengubah sikapnya yang manis, penampilannya yang ganteng, yang menarik, dan dia juga tidak bisa disalahkan karena masih muda dan juga sukses dalam kehidupannya. Yusuf telah mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan, karena dia bahkan telah mencoba untuk tidak berada dekat dengan perempuan itu. Tetapi Alkitab melaporkan suatu hari Yusuf masuk ke rumah untuk melakukan pekerjaannya, dan semua pelayan atau pekerjaan lain tidak ada di sana. Mungkin ini merupakan bagian rencana daripada istri Potifar yang menyuruh semua orang lain keluar, dan tanpa sengaja Yusuf melangkah ke dalam perangkap yang merupakan bukan kesalahannya sendiri, karena dia sudah mengambil segala kehati-hatian. Dan istri Potifar memanfaatkan kesempatan itu untuk memaksa Yusuf tidur dengan dia. Perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf melarikan diri dan lari keluar meninggalkan jubahnya di tangan istri Potifar. Yusuf telah melakukan prinsip yang Yesus ajarkan dalam Injil Matius pasal 5 yang tadi saya bacakan. Di mana Yesus berkata, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Atau jika tangan kananmu yang menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, tentu saja Tuhan Yesus tidak maksudkan secara literal untuk kita cungkil mata kita, penggal tangan kita. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kita harus mengambil akan langkah sikap tindakan yang drastis agar kita tidak jatuh ke dalam hawa nafsu kita. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf mengambil tindakan drastis untuk tidak mengkhianati tuannya dan untuk tidak berdosa kepada Tuhan yang menyertai dia, yang memberkati dia. Dia menolak untuk tidur dengan istri tuannya bukan karena dia tidak tergoda, tidak punya keinginan, tetapi dia tidak ingin mengkhianati kepercayaan tuannya, dan dia tidak ingin berbuat dosa terhadap Tuhan yang menyertai dan telah memberkati dia. Jadi ketika dia dicobai, Yusuf berkata demikian, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi bagi dia, saudara, tidak hanya sekedar merupakan sesuatu boleh atau tidak, tetapi ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak etis, yang tidak etika, yang tidak beretika, dan juga sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan ini bagi Yusuf, saudara, tidak berakhir dengan baik, karena sikapnya yang benar dan hidupnya yang benar di hadapan Tuhan. Penolakannya itu membuat gairah daripada berahi atau hawa nafsu istri Potifar menjadi suatu amarah yang besar, dan untuk mempunyai hati untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Yusuf, padahal Yusuf tidak melakukan kesalahan. Secepat itu cinta bisa berubah menjadi suatu kebencian, kekaguman menjadi suatu kehinaan, madu menjadi racun. Istri Potifar melontarkan tuduhan palsu terhadap
Yusuf yang mengakibatkan dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, banyak orang juga mengalaminya di masa sekarang ini, di mana dua kekasih menikah dengan bahagia, jatuh cinta satu dengan yang lain, tetapi berakhir dengan perceraian pahit yang menyakitkan satu dengan yang lain. Atau mungkin rekan kantor, anggota gereja, teman saling menyerang karena pihak lain menolak untuk berkompromi dengan dosa atau tindakan yang tidak etis. Mungkin teman baik Anda di sekolah sekarang melawan Anda karena Anda tidak mau ambil bagian dalam kecurangan. Dan tiba-tiba dia bersekongkol dengan orang lain untuk melawan saudara dan kemudian menampilkan akan tuduhan-tuduhan palsu dalam hidup Anda. Nah, tuduhan palsu ini telah menghancurkan karier Yusuf yang sedang menanjak, yang sedang jaya-jayanya. Reputasi Yusuf juga hancur di mata tuannya yang mempercayai dia dan rekan-rekannya juga. Nah, Tuhan Yesus berkata demikian, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Tentu saja Tuhan Yesus berbicara mengenai sikap hati kita, agar kita tetap bersukacita dan jangan berkecil hati, tetapi justru kita bergembira dan bersukacita bukan karena tuduhan palsu itu, bukan karena penganiayaan itu, tetapi kita percaya bahwa ada upah besar di surga yang sedang menanti kita, yang sedang dipersiapkan oleh Allah bagi kita. Itu sebabnya kita melihat sekalipun Yusuf harus mengalami penderitaan oleh karena tuduhan palsu yang dilemparkan kepada dia, tetapi dia tidak berkecil hati karena dia percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan berkat dan upah besar bagi dia. Hal yang ketiga yang menjadi gangguan besar dalam kehidupan Yusuf yang juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini adalah bukti palsu. Zaman sekarang ini banyak bukti dapat dipalsukan. Bukti digital dapat direkayasa dengan mungkin disinformations. Kemajuan teknologi komputer telah memampukan orang untuk menciptakan sesuatu yang disebut deepfake, di mana wajah dan suara dapat diganti dan ditampilkan seolah-olah itu adalah aslinya. Internet dan media sosial penuh dengan berita palsu dan bukti palsu yang dapat menyebar dengan kecepatan yang luar biasa dan berdampak yang sangat dahsyat dalam kehidupan masyarakat. Bukti palsu sangat berbahaya dan dapat menghancurkan kehidupan orang, bahkan membunuh manusia. Tentu saja bukti palsu bukanlah hal yang baru. Istri Potifar melakukan itu dan menggunakannya. Dan suaminya mempercayainya, dengan demikian menyebabkan Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Yusuf terjebak di penjara selama bertahun-tahun sampai dia dipanggil oleh Firaun untuk menafsirkan mimpinya. Akibat bukti palsu, karier Yusuf hancur karena Potifar percaya pada bukti palsu itu. Namun ini juga berarti bahwa Potifar kehilangan seorang pekerja yang berkemampuan, seorang pekerja yang dapat dia percaya. Nah, Yakub, saudara, ayah Yusuf juga menjadi korban bukti palsu yang direncanakan oleh anak-anaknya sendiri. Yaitu ketika saudara-saudara Yusuf menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah itu dan membawanya kembali kepada ayah mereka. Alkitab mengatakan bahwa Yakub mengenali dan berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam." Alkitab berkata bahwa Yakub merobekkan pakaiannya, mengenakan kain kabung dan meratapi putranya dan menolak untuk dihibur. Dan dia berkata demikian, "Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Yakub mengira bahwa Yusuf telah mati berdasarkan dengan bukti palsu yang dibawakan oleh anak-anaknya sendiri. Dan oleh karena dia percaya bukti palsu itu, dia harus hidup dalam duka cita bertahun-tahun. Hanya karena bukti palsu.
Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya agar kita terhindar daripada bukti-bukti palsu, agar kita tidak percaya pada bukti-bukti palsu ini. Nah, Yusuf tertahan di penjara karena bukti palsu itu. Mungkin sebagian orang berpikir, untuk apa hidup benar dan untuk apa hidup suci? Karena pada akhirnya toh Yusuf dilemparkan ke dalam penjara. Untuk apa setia? Dan pada akhirnya juga tidak dipercaya. Dan pada akhirnya juga harus terperangkap di dalam penjara. Sebagian lagi mungkin bertanya-tanya mengapa Tuhan meninggalkan mereka. Tetapi Alkitab mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf sekalipun di penjara. Karena sesungguhnya Tuhan menempatkan Yusuf satu langkah lebih dekat lagi untuk mencapai keberhasilannya, untuk mencapai destiny yang Tuhan rencanakan kepada dia. Nah, saudara dan saya juga harus percaya itu, bahwa apabila Tuhan izinkan itu terjadi, maka Tuhan menempatkan kita satu langkah lebih maju lagi dan semakin dekat kepada rencana Tuhan untuk digenapi dalam hidup kita. Dan dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan selalu ada. Dan saudara dan saya juga harus percaya bahwa seperti Yusuf yang bergerak semakin dekat menuju destinasinya, demikian juga saudara dan saya. Dan mungkin Anda merasa terjebak dalam situasi Anda. Bukan karena perbuatan Anda sendiri, bukan karena kesalahan sendiri, tetapi karena orang lain memilih untuk percaya pada bukti palsu. Nah, iblis itu sangat jago membuat bukti palsu, karena dia adalah pendusta dan Yesus berkata bahwa dia adalah bapa segala dusta. Dia akan menunjukkan kepada Anda apa yang tampak seperti tanda kutip bukti yang meyakinkan bahwa Tuhan tidak mengasihi Anda, bahwa Tuhan sudah meninggalkan Anda, bahwa Anda tidak punya masa depan lagi, bahwa Anda adalah orang yang hidupnya tidak berarti. Banyak sekali bukti-bukti yang bisa dilemparkan kepada saudara. Iblis ingin Anda percaya itu, dan banyak orang jatuh dalam perangkap iblis dan percaya pada bukti palsu yang menyebabkan mereka kehilangan yang benar-benar berharga bagi mereka, dan juga terjebak dalam kesengsaraan, terjebak dalam kehidupan tanpa sukacita. Tetapi saudara tidak boleh jatuh ke dalam kebohongan iblis. Saudara tidak boleh percaya kepada bukti palsu itu. Kita harus tetap percaya bahwa Allah selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 37 berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sementara waktu kelihatannya istri Potifar itu berhasil dalam hidupnya, karena tipu dayanya, karena tuduhan palsu, karena bukti-bukti palsu, seolah-olah dia berhasil dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, jangan marah, jangan menjadi jengkel, jangan mau balas dendam. Tetapi saudara belajar mengampuni, saudara belajar bergantung kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Apabila saudara berada dalam posisi tidak bisa berbuat apa-apa, firman Tuhan kata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan bertindak dan memunculkan terangmu. Amin. Itu sebabnya Mazmur 27, pemazmur berkata demikian, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Nah saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan untuk kita belajar menanti Tuhan apabila kita tidak bisa berbuat banyak dalam hidup kita. Kita tetap kuat, kita tetap teguh hati kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kita percaya sekalipun banyak tuduhan palsu, kita percaya kita akan melihat kebaikan Tuhan di dunia orang hidup. Artinya di masa hidup kita ini, Tuhan pasti akan membalas berkatnya dengan berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara.
Jadi percayalah selalu kepada Tuhan. Bahkan dalam menghadapi bukti yang meyakinkan sekalipun, namun bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, bertentangan dengan janji Tuhan, maka saudara tetap percaya pada firman Tuhan. Karena bukti yang disediakan oleh dunia, bukti yang disediakan oleh iblis, itu adalah bukti palsu. Kalau melanggar firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, kita percaya bahwa Allah merencanakan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Sebagai kesimpulan, apapun keinginan jahat, tuduhan palsu, dan bukti palsu yang dilemparkan musuh kepada kita, yang mungkin dapat menyebabkan gangguan besar dalam kehidupan kita, kita harus tetap melakukan apa yang benar dan terus percaya kepada Tuhan. Karena dalam kegelapan penjara sekalipun, Yusuf melihat terang Tuhan. Demikian juga saudara, kita bisa melihat akan penyertaan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Yusuf dijebloskan dalam penjara karena tuduhan palsu dan bukti palsu, Alkitab berkata dengan sangat jelas, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tuhan Yesus telah berjanji untuk selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia bahkan berkata kepada murid-muridnya bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu adalah janji firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun pengalaman kita seolah-olah tidak seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, seolah banyak bukti-bukti memberitahukan kepada kita, tidak demikian. Tetapi kita harus tetap percaya firman Tuhan bahwa tanda-tanda ajaib menyertai orang-orang yang percaya. Bahkan pada saat kita meletakkan tangan pada orang sakit, orang itu akan sembuh. Percaya dan lakukan firman Tuhan. Jadi gangguan sebesar apapun yang mungkin menghadang hidup Anda, saudara tidak boleh hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Sebaliknya Anda harus tetap percaya Tuhan, terus melakukan panggilannya dalam hidup Anda. Ingat ini, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan menarik kembali atau membatalkan panggilannya dan tujuannya dalam hidup saudara. Tuhan telah menyelamatkan saudara di dalam Kristus, mengampuni segala dosamu, memberikan hidup yang kekal, dan memberikan tugas panggilan kepada saudara di muka bumi ini untuk menjadi saksi Kristus. Dan rencana Tuhan adalah masa depan yang penuh pengharapan dan penuh dengan kemenangan. Apakah Anda percaya itu? Amin. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk perhatian saudara. Saya berdoa saudara dan keluarga terus diberkati dan tahun baru ini merupakan tahun yang diberkati dan pakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akhiri dengan doa bersama. Bapa di dalam surga, kami berdoa, Kau materaikan firman Tuhan dalam hidup kami, dan jadikan firman Tuhan ini, renungan ini menjadi rema dalam kehidupan setiap yang mendengarkan, menyaksikannya. Dan Tuhan, Kau berkati umat-Mu, lindungi, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu. Jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Biar tanda-tanda ajaib mujizat menyertai hidup umat-Mu. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka tidak mengalami celaka. Pada saat mereka menumpangkan tangan pada orang sakit, orang itu disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, berkati mereka berkat rohani jasmani dengan berlimpah-limpah. Mereka akan melihat kebaikan Tuhan di dunia orang hidup. Terpuji nama-Mu. Umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan urapan Roh Kudus, menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Kebaikannya padaku sungguh mengubah hidupku. Rencananya, kasih setianya takkan pernah berubah. Hanya namanya selalu yang ku puji dan ku sembah. Oh Yesusku, Tuhan Allahku, tinggallah dalam hidupku. Rasakan kebaikannya, perbuatannya mulia, kasih setianya selalu ada di setiap waktu. Dia takkan pernah tinggalkanku, dia akan selalu menolongku. Kebaikannya padaku sungguh mengubah hidupku. Rencananya, kasih setianya takkan pernah berubah. Hanya namanya selalu yang ku puji dan ku sembah. Oh Yesusku, Tuhan Allahku, tinggallah dalam hidupku. Dia takkan pernah tinggalkanku, dia akan selalu menolongku.